Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal-soal uji pemahaman untuk sistem persamaan linear 3 variabel yang menggunakan metode substitusi. Kita mulai dari soal nomor 3. Diketahui sistem persamaan 1 per X tambah 2 per Y tambah 1 per Z sama dengan 1 per 2, 4X tambah 2 per Y kurang 3 per Z sama dengan 2 per 3, dan 3 per X kurang 4 per Y tambah 4 per Z sama dengan 1 per 3. Nilai X yang memenuhi adalah. Jadi kita lakukan pemisalan bahwa nilai dari 1 per X kita misalkan sebagai A, nilai dari 1 per Y kita misalkan sebagai B, dan nilai dari 1 per Z kita misalkan sebagai C. Sehingga persamaan yang 1 per X ini kita tukar jadi A, kemudian 2 per Y kita tukar jadi 2B, tambah 1 per Z kita tukar jadi C sama dengan 1 per 2. Persamaan yang kedua adalah 4 per X kita tukar jadi 4A, 2 per Y kita tukar jadi 2B, dikurang 3C sama dengan 2 per 3. Dan yang di persamaan yang terakhir kita tukar menjadi 3A, dikurang 4B, tambah 4C sama dengan 1 per 3. Kita lakukan substitusi dengan mengubah variabel C. Jadi C yang kita peroleh sama dengan C sama dengan 1 per 2 dikurang A dikurang 2B. Sehingga pada saat mensubstitusi di persamaan yang kedua, akan kita peroleh 4A ditambah 2B dikurang 3C, kita tulis 3 dikali setengah dikurang A dikurang 2B sama dengan 2 per 3. Kita hitung menjadi 4A tambah 2 per B kurang 3 per 2 ditambah 3A ditambah 6B sama dengan 2 per 3. 4A dan 3A dijumlahkan jadinya 7A. Kemudian 2B dengan 6B dijumlahkan jadinya 8B. Kemudian minus 3 per 2 kita pindahkan jadi 3 per 2 positif. Jadi 2 per 3 ditambahkan dengan 3 per 2, kita peroleh nilainya adalah 13 per 6. Kemudian dari persamaan yang ketiga, 3A kurang 4B tambah 4C, kita tukar menjadi 3A dikurang 4B tambah 4 dikali setengah dikurang A kurang 2B sama dengan hasilnya tadi 1 per 3. Di sini kita hitung menjadi 3A dikurang 4B ditambah 2 dikurang 4A dikurang 8B sama dengan 1 per 3. Kita hitung 3A dikurang 4A jadinya minus A, minus 4B jumpa dengan negatif 8B jadinya negatif 12B. Kemudian 1 per 3 dikurang 2, hasilnya adalah minus 5 per 3. Kita sudah peroleh dua buah persamaan. Di sini kita perhatikan ditanyakan adalah X, jadi kita akan mengubah variabel B-nya. Jadi kita akan tukar si B-nya kita menjadi 8B sama dengan 13 per 6 dikurang 7A. Berarti dari sini akan kita peroleh bahwa nilai B-nya itu sama dengan 13 per 48 kurang 7 per 8A. Kita substitusikan ke nilai B yang ada di persamaan ketiga. Kita peroleh minus A dikurang 12. Kemudian B-nya kita tukar menjadi 13 per 48 dikurang 7 per 8A sama dengan minus 5 per 3. Kemudian kita lakukan perkalian, jadinya minus A. Kemudian minus 12 kali 13 per 48, 12 dan 48-nya habis, jadinya minus 13 per 4, minus dengan minus tambah. Kemudian kalau kita kalikan, 8 dan 12 sama-sama dibagi 4, sisa 3 per 2, jadinya 21 per 2. Kemudian sama dengan minus 5 per 3. Kita jumlahkan minus A ditambah 21 per A, 21 per 2A, hasilnya adalah 19 per 2A. Kemudian minus 5 per 3 ditambah 13 per 4, hasilnya adalah 19 per 12. 19-nya habis, kita akan peroleh bahwa nilai dari A per 2 sama dengan 1 per 12. Berarti 12A sama dengan 2, A sama dengan
2 per 12 atau sama dengan 1 per 6, dan nilai A adalah 1 per X. Berarti 1 per X sama dengan 1 per 6. Kita peroleh bahwa nilai X-nya adalah sama dengan 6. Berarti jawabannya adalah di option B. Kita lanjut di soal keempat. Untuk soal nomor 4, diberitahukan bahwa nilai X tambah Y tambah Z jika diketahui 2X tambah Y kurang 3Z sama dengan 3, X kurang Y tambah 5Z sama dengan minus 2, dan 2X tambah 2Y kurang Z sama dengan minus 1. Di persamaan yang pertama, kita lakukan pemisalan. Jadi 2X tambah Y kurang 3Z sama dengan 3, kita ubah menjadi Y sama dengan 3 dikurang 2X ditambah 3Z. Sehingga dari persamaan ini, kalau kita substitusikan nilai Y-nya ke persamaan kedua, bahwa X kurang Y tambah 5Z sama dengan minus 2 menjadi X dikurang 3 dikurang 2X tambah 3Z tambah 5Z sama dengan minus 2. Dari sini akan kita peroleh bentuknya adalah X kurang 3 ditambah 2X kurang 3Z tambah 5Z sama dengan minus 2. X tambah 2X menjadi 3X. Minus 3Z ditambah 5Z jadinya 2Z. Kemudian minus 3 dipindahkan jadi minus 2 ditambah 3 sama dengan 1. Kalau di persamaan ketiga, yang kita peroleh adalah 2X tambah 2Y kurang Z sama dengan min 1. Sehingga 2X ditambah 2 kali 3 kurang 2X tambah 3Z kurang Z sama dengan min 1. Kita peroleh, kita kalikan ya, 2 kali 3 jadi 6, kemudian negatif 4X, kemudian 6Z dikurang Z sama dengan min 1. 2X dikurang 4X, kita peroleh minus 2X. Kemudian 6Z dikurang Z, dapatnya 5, positif 5Z. Kemudian min 1 dikurang 6, dapatnya jadinya sama dengan minus 7. Kita peroleh dua buah persamaan dari hasil substitusi nomor 2 dan nomor 3. Kita lakukan pemisalan di sini. Berarti 2Z sama dengan 1 kurang 3X. Sehingga Z-nya adalah 1 kurang 3X per 2. Kita lanjutkan substitusinya menjadi 2X tambah 5 dikali 1 kurang 3X per 2 sama dengan negatif 7. Negatif 2X, kemudian ditambah 5 per 2 kurang 15 per 2X sama dengan negatif 7. Dari sini kita hitung, negatif 2X ketemu negatif 15 per 2X, jadinya adalah negatif 19 per 2X sama dengan minus 7 dikurang 5 per 2, kita peroleh minus 19 per 2. Kanan kiri minus 19 per 2-nya habis, berarti nilai X-nya adalah sama dengan 1. Jadi minus 19 per 2 dibagi minus 19 per 2. Kita peroleh nilai X-nya 1, maka kita substitusikan ke nilai Z sama dengan 1 kurang 3X per 2. Sehingga 1 dikurang 3 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Kita sudah peroleh nilai X. Kita sudah peroleh nilai Z. Maka kita cari nilai Y-nya. Y sama dengan 3 kurang 2X tambah 3Z. Sehingga nilai Y-nya sama dengan 3 dikurang 2 kali 1 tambah 3 kali min 1 sama dengan 3 kurang 2 kurang 3 sama dengan negatif 2 atau di option C. Kita akan lanjutkan lagi pembahasannya di soal yang kelima. Disebutkan bahwa parabola Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C melalui titik 1,0, minus 3,16, dan 2,1. Persamaan parabola tersebut adalah titik-titik. Jadi, di persamaan titiknya disebutkan dalam bentuk X, Y. Berarti nilai X-nya 1, nilai Y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan terlebih dahulu. Berarti Y-nya 0, kemudian X-nya 1. Berarti A dikali 1 kuadrat adalah A. B dikali 1 adalah B ditambah C. Persamaan kedua, Y-nya 16. Berarti 16 sama dengan A dikali negatif 3 kuadrat. Berarti jadinya 9A. B kali negatif 3 jadinya negatif 3B tambah C. Kemudian di persamaan ketiga, X-nya 2, Y-nya 1. Berarti 1 sama dengan A dikali 2 kuadrat, jadinya 4A.
ditambah 2B ditambah C. Persamaan pertama kita misalkan C sama dengan, jadinya minus A minus B. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua, 16 sama dengan 9A kurang 3B ditambah C, yaitu minus A minus B. Akan kita peroleh persamaannya adalah 16 sama dengan 9A dikurang A, langsung kita tuliskan jadinya adalah 8A. Negatif 3B dikurang B jadinya negatif 4B. Kemudian di persamaan yang ketiga, 1 sama dengan 4A tambah 2B tambah minus A minus B. Sehingga kita peroleh 1 sama dengan 3A ditambah B. Dari persamaan ini kita pilih di persamaan yang ketiga ini ya. Sehingga kita peroleh B-nya sama dengan 1 dikurang 3A. Dari persamaan yang kedua, 16 sama dengan 8A dikurang 4B. Akan kita peroleh 16 sama dengan 8A dikurang 4 kali 1 dikurang 3A. 16 sama dengan 8A dikurang 4 ditambah 12A. Negatif 4 kita pindahkan, 16 tambah 4 jadinya 20. 8A tambah 12A adalah 20A. Maka nilai A-nya adalah 20 dibagi 20 sama dengan 1. Kita peroleh nilai A-nya. Kemudian kita cari nilai B sama dengan 1 kurang 3A. Berarti nilai B-nya adalah 1 dikurang 3. Nilai B-nya adalah minus 2. Kita peroleh nilai A, kita peroleh nilai B. Kita substitusikan ke nilai C. C sama dengan minus A minus B. Jadinya minus 1 dikurang minus 2. Minus 1 ditambah 2. Kita peroleh nilai C-nya sama dengan 1. Kita kembalikan ke persamaan parabola tersebut dengan mengganti nilai dari A, B, C-nya. Sehingga kita peroleh bahwa Y sama dengan A-nya 1, B-nya minus 2, C-nya 1. Dan biasanya koefisien X kuadrat, 1X kuadrat, satunya nggak ditulis ya. Jadi X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Dan kalau kita perhatikan maka jawabannya adalah di option A. Demikian pembahasan soal di video kali ini. Semoga bisa dipahami dan semoga menambah referensi kalian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.